Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Arya Saloka dan Maesa Jenar menjemput ibu dan bibinya di rumah pengungsian di Soropadan. Saat kemudian mereka berempat melanjutkan perjalanan ke Pamingit. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Perlahan-lahan langit yang ditaburi bintang itu menjadi semakin terang. Cahaya fajar yang melompat dari balik bukit telah menjalari seluruh langit, dan bintang-bintang pun semakin redup karenanya. Angin pagi yang lembut mengalir perlahan-lahan seakan ikut berdindang bersama mereka yang sedang berjalan. Berempat itu menyanyikan lagu riang gembira menyongsong hari yang cerah. Demikianlah mereka berjalan dalam limpahan cahaya pagi. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang berbahaya. Langit biru, batang-batang jagung yang hijau, air yang jernih sejuk mengalir di parit-parit di tepi jalan, desa-desa yang menjorok seperti pulau-pulau di lautan hijau, daun-daun bergoyang ditiup angin pagi yang lembut. Gemerisik di antara kicau burung-burung liar yang riang berlompatan dari dahan ke dahan. Tapi ketika mereka hampir sampai di bawah pohon nyamplung, hati Maesa Jenar dan Arya Saloka menjadi berdebar-debar. Semalam mereka tidak sempat mengurus mayat Bugel Kaliki. Kalau mayat itu masih di sana, pasti akan mengejutkan Nyai Ageng berdua. Tetapi mereka tidak dapat menempuh jalan lain. Mereka harus melampaui jalan di bawah pohon nyamplung itu. Paman, tiba-tiba Arya berkata pelan sekali kepada Maesa Jenar, "Bagaimana dengan mayat Bugel Kaliki?" Maesa Jenar mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Lihatlah, dan kalau masih ada, singkirkan sementara. Nanti kita selesaikan mayat itu sebaik-baiknya." Arya mengangguk, kemudian kepada ibunya ia berkata, "Ibu dan bibi, perkenankanlah aku mendahului. Ada sesuatu yang akan aku lihat lebih dahulu." Nyai Ageng berdua itu menjadi berdebar-debar, maka bertanyalah Nyai Ageng Gajah Suro, "Apakah keadaan di Pamingit masih belum baik, Arya?" "Tidak, Ibu," jawab Arya. "Keadaan sudah terlalu baik, tetapi parit yang menyelangi jalan di sebelah pohon nyamplung yang nampak kemarin itu terlalu cepat mengalir dan terlalu dalam airnya. Barangkali aku dapat memilih jalan yang lain." "Oh," Nyai Ageng Gajah Suro dan Nyai Lembu Suro menarik napas lega. Maka berkatalah Ibu Arya, "Pergilah." Arya pun pergi bergegas mendahului. Ia tidak mau ibu serta bibinya menjadi terkejut dan ngeri. Tetapi ketika ia sampai di bawah pohon itu, ia terkejut. Mayat itu sudah tak ditemuinya di sana. Hilang, pikirnya. Yang dilihatnya hanyalah beberapa bekas darah yang mengalir dari lukanya, luka Sawung Sariti. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat pakaiannya. Beberapa noda darah masih melekat dan mewarnai bajunya dengan noda-noda merah kehitam-hitaman. Tetapi luka di dadanya tak mengalirkan darah lagi. Ia yakin bahwa ibu dan bibinya telah melihat luka itu, tapi mereka berdua tak mengucapkan sepatah pertanyaan pun. Desisnya, adalah hal yang lumrah bahwa dalam daerah pertempuran seseorang mengalami luka di tubuhnya. Ketika ia menengok ke belakang, dilihatnya ibunya, bibinya, serta Maesa Jenar sudah berjalan semakin dekat. Cepat-cepat ia berusaha menghapus bekas-bekas darah yang mewarnai tanah di bawah pohon nyamplung itu. Namun sebuah pertanyaan melingkar-lingkar di kepalanya. Di manakah mayat Bugel Kaliki?
Apakah ia masih belum benar-benar mati dan kemudian bangkit kembali? Tapi Aryo Saloka tidak sempat berpikir terlalu panjang. Ia terpaksa berpura-pura berjalan ke parit yang menyilang jalan di sebelah pohon nyamplung. Ia tersenyum sendiri ketika ia melihat aliran airnya yang bening gemericik di antara batu-batu kecil yang berserak-serakan di atas pasir. Aliran di parit itu masih seperti kemarin, tidak lebih dari setinggi betis. Gumam Aryo. Tidak mungkin parit sebesar ini menjadi berarus deras dan dalam. Ibu serta bibinya itu pun menjadi semakin dekat. Dari jauh mereka melihat Aryo Saloka membungkuk-bungkuk kemudian duduk di tanggul parit di bawah pohon nyamplung. Tetapi mereka tidak tahu apakah yang sudah dikerjakan oleh anak itu. Ketika itu Aryo sedang memungut sebatang pedang yang dipergunakan melawan Sawung Sariti, serta sebatang pedang Sawung Sariti sendiri, yang kemudian keduanya dipergunakan oleh Sawung Sariti untuk melawan Bugel Kaliki. Nyai Ageng Gajah Suro berapa kali mandang langit yang biru bersih. Di Soropadan kemarin setetes pun tak turun hujan. Kalau demikian maka di bagian timur pasti hujan lebat kalau parit itu benar-benar banjir. Ketika mereka sampai di tepi parit, maka Nyai Ageng Gajah Suro pun menjadi heran. Parit itu tidak lebih dari sebetis dalamnya. Sudah tidak banjir lagi, Aryo? Ia bertanya. Tidak, Ibu, jawab Aryo. Nampaklah beberapa pertanyaan masih tersimpan di dalam wajah ibunya, namun tak satu pun yang terkatakan. Ketika mereka sudah melampaui parit itu dan berjalan menyusur jalan kecil, maka berbisiklah Maiso Jenar, bagaimana dengan mayat itu? Hilang, bisik Aryo singkat. Maiso Jenar mengerutkan keningnya. Hilang? Ia mengulang. Ya, hilang, jawab Aryo. Aneh, desis Maiso Jenar sambil menarik napas. Pada saat ia melihat Bugel Kaliki terbaring di tanah, ia sudah yakin bahwa orang itu telah terbunuh. Tapi Maiso Jenar pun tidak berkata-kata lagi, meskipun nampak juga ia sedang berpikir. Di perjalanan itu tidak banyak yang sempat mereka pertanyakan. Mereka sibuk dengan angan-angan di kepala masing-masing. Sedang matahari merayapi bola langit dengan tekunnya, semakin lama semakin tinggi. Cahaya yang cerah memancar dan terbanting di atas batu-batu padas yang kemerah-merahan. Aryo mengangkat wajahnya ketika tiba-tiba ia mendengar bunyi garengpung. Teringatlah ia pada masa kanak-kanaknya. Sehari-harian ia mengejar binatang-binatang semacam itu. Apabila didapatnya, disimpannya dalam ketupat janur yang masih kosong. Kita sudah masuki ujung musim kemarau, desisnya. Suara garengpung itu, tanya gurunya. Ya, jawab Aryo. Kembali mereka berdiam diri dan mereka menjadi berdebar-debar. Ketika Meriam melihat di kejauhan, di sela-sela batang-batang jagung yang telah rusak, desa yang mereka tuju, jantung daerah Perdikan Pamingit. Tiba-tiba langkah mereka menjadi semakin cepat tanpa mereka sengaja. Mereka ingin segera sampai untuk melihat apa yang telah terjadi dan ingin segera bertemu dengan orang-orang yang mereka kasih, sanak keluarga dan tetangga-tetangga yang baik hati. Ketika mereka menginjakkan kaki mereka di pusat pemerintahan Pamingit, Nyai Ageng Gajah Suro dan Nyai Ageng Lembu Suro menjadi terkejut. Beberapa buah rumah hancur terbakar dan beberapa lagi menjadi porak-poranda. Beginikah Pamingit sekarang? Keluh Nyai Ageng Lembu Suro. Tetapi itu hanya bekas-bekas keganasan mereka. Orang-orang dari segerombolan hitam, Bibi, sahut Aryo. Sedang orang-orang itu sendiri kini sudah dibinasakan. Tidakkah mereka akan datang mengganggu lagi? Tanya Nyai Ageng Lembu Suro. Tidak, Bibi, mudah-mudahan tidak. Tuhan akan melindungi kita selama kita berada di atas kebenaran, jawab Aryo. Namun dalam hatinya ia meneruskan, kebenaran dalam firman-firman Tuhan, bukan kebenaran dalam tafsiran kita masing-masing. Sebab akan berlipat-lipatlah dosa kita kalau kita mengaburkan.
batas antara kebenaran sejati dengan kebenaran yang sekedar menguntungkan kita sendiri. Beberapa orang pamingit yang melihat kedatangan mereka menjadi saling berbisik, "Itulah Nyai Ageng Lembusura telah kembali." Dan jawab yang lain, "Syukurlah kalau Nyai Ageng selamat. Tak ada kabar beritanya selama ini. Kemana Nyai Ageng pergi?" Dan beberapa orang kemudian menemuinya di perjalanan itu sambil membungkuk-bungkuk mengucapkan selamat. Nyai Ageng Lembusura menyambut salam itu dengan senyum yang tulus, senyum yang memancarkan kegembiraan hatinya, serta pertanyaan syukur bahwa ia masih sempat bertemu dengan mereka. Ketika mereka menginjak halaman rumahnya Nyai Ageng Lembusura di hadapan alun-alun yang tak begitu luas, sekali lagi hati mereka melonjak. Nyai Ageng Lembusura bahkan menjadi terpaku di regol halaman. Rumah itu telah hancur menjadi abu. Tinggal beberapa bagiannya yang masih tersisa dan roboh berserak-serakan. Dengan menekankan tangan di dadanya, terdengarlah ia bergumam, "Ya ampun, malapetaka telah menimpa pamingit." Dan di dalam hatinya Nyai Ageng Lembusura itu berkata, "Aku telah mencoba mencegah Ki Ageng supaya tidak terlalu manjakan nafsu, namun agaknya tak dihiraukannya. Sekarang hukuman Tuhan telah menimpa keluarga pamingit." Ia menjadi terkejut ketika Aryo berkata, "Bibi, Eyang dan beberapa orang lain berada di banjar desa sebelah. Mereka, marilah kita pergi ke sana." Bibinya tidak menyahut, namun nampak dari matanya sebutir air mata yang menetes. Maka pergilah mereka bersama-sama ke banjar desa yang ditempati untuk sementara waktu oleh para pemimpin pamingit. Ketika mereka sampai di banjar itu, ternyata beberapa orang telah berada pula di sana. Di antara mereka, Aryo melihat pula ayahnya, Gajah Suro. Kedatangan mereka ternyata telah menarik perhatian. Semua orang mengangkat wajahnya dan bergumam di dalam hati mereka, "Itulah mereka datang." Yang paling terkejut di antara mereka justru Nyai Ageng Gajah Suro. Seperti orang bermimpi, ia melihat suaminya Ki Ageng Gajah Suro duduk di antara beberapa orang itu. Beberapa kali ia mengedipkan matanya, namun yang ditatapnya itu masih tetap berada di tempatnya. Bahkan tiba-tiba Gajah Suro pun berdiri. Telah sekian lama ia menahan keinginannya untuk mengetahui keselamatan istrinya. Dan sekarang istrinya datang, karena itu maka ia pun segera melangkah ke pintu, menyongsong kedatangan istrinya. Dadanya Ageng Gajah Suro benar-benar berguncang. Yang berdiri di muka pintu itu adalah suaminya, bukan dalam mimpi. Baru saja hatinya melonjak-lonjak karena anaknya yang hilang telah kembali kepadanya. Sekarang tiba-tiba suaminya yang pergi, lebih dahulu dari anaknya, berdiri pula di hadapannya. Meskipun demikian antara percaya dan tidak, Nyai Ageng berdesis, "Aryo, apakah itu benar ayahmu?" "Ya ibu, itulah ayah Gajah Suro," jawab Aryo pelan-pelan. Nyai Ageng Gajah Suro tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia pun segera berlari dan bersimpuh di kaki suaminya sambil menangis sejadi-jadinya. Sekali lagi dada Maiso Dinar seperti diguncang. Seorang istri yang setia telah menemukan suaminya kembali di Banyu Biru ketika Gajah Suro datang bersamanya dari Gunung Tidar. Maiso Dinar melihatnya Ageng Gajah Suro menerima kedatangan suaminya dengan membersihkan kakinya dengan air dingin yang jernih. Pada saat itu ia telah berangan-angan, alangkah sejuknya penerimaan yang demikian itu di hati suaminya. Sekarang Nyai Ageng Gajah Suro tidak saja membasuh kakinya suaminya dengan air yang bening, tetapi ia telah membasuhnya dengan air mata. Ki Ageng Gajah Suro pun menjadi terharu atas pertemuan itu. Untuk beberapa kali ia berdiam diri seperti patung dan membiarkan istrinya bersimpuh sambil menangis. Namun kemudian setelah ia tersadar dari pesona itu, diangkatnya istrinya supaya berdiri. Dan diajaknya ia masuk ke dalam banjar desa. Maka kemudian suasana banjar menjadi gembira dan mengharukan. Meskipun kadang-kadang Nyai Ageng Gajah Suro masih meneteskan air mata,
namun air mata yang memancarkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukannya dengan anak dan sekaligus suaminya. Nyai Ageng Lembu Soro pun menjadi gembira pula. Ia ikut bersyukur bersama kakak iparnya itu, keluarga yang seakan-akan telah terpecah belah. Kini mereka telah berkumpul kembali dalam suatu lingkungan yang bahagia. Namun meskipun demikian, hatinya menjadi kurang tentram. Suaminya tidak ada di antara mereka, bahkan setelah mereka duduk beberapa saat pun Ki Ageng Lembu Soro tidak juga menampakkan diri. Meskipun demikian, ia tidak sampai hati untuk menanyakannya. Tapi Nyai Ageng Lembu Soro tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan gelisah. Di dalam peperangan dapat saja segalanya terjadi. Karena itu maka ia menjadi bercemas hati. Berapa saat kemudian datanglah seorang pamingit ke Banjar Desa. Kepada Wulungan yang duduk dekat pintu ia berkata, "Kakang Wulungan, adakah Anggir Saloko telah datang?" "Ya," jawab Wulungan, "belum terlalu lama." "Beserta Nyai Ageng Gajah Soro dan Nyai Ageng Lembu Soro?" orang itu bertanya pula. "Ya, beserta keduanya," jawab Wulungan. Orang itu berhenti jenak, kemudian ia berkata pula perlahan-lahan, "Ki Ageng Lembu Soro minta mereka datang ke pondoknya. Ki Ageng tak dapat hadir di Banjar pagi ini." Wulungan mengerutkan keningnya. Ia sudah tahu kalau Sawung Sariti terluka. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut, sebab ia sudah menduga bahwa Nyai Ageng Lembu Soro belum diberitahukan akan hal ini. Karena itu ia berkata, "Baiklah, aku diberitahu akan hal ini." Karena itu ia berkata, "Baiklah, aku persilahkan Nyai Ageng Lembu Soro nanti segera datang." Setelah orang itu pergi, kecemasan benar-benar mencekam dada Nyai Ageng Lembu Soro. Dengan tergagap ia bertanya, "Kenapa dengan Ki Ageng Lembu Soro?" "Tidak apa-apa, Nyai," jawab Wulungan. "Ki Ageng Lembu Soro dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang harus diselesaikan di pondok Ki Ageng. Maka sebaiknya Nyai Ageng pergi ke sana. Marilah aku antarkan." Kemudian pandangan mata Wulungan pun beredar berkeliling kepada Arya Saloko, Maiso Jenar, Gajah Soro, dan yang lain-lain dengan melontarkan pertanyaan, "Bagaimanakah dengan Anggir Arya Saloko dan yang lain?" Arya Saloko dan Maiso Jenar yang telah mengetahui keadaan Sawung Sariti segera menjawab hampir bersamaan, "Aku ikut serta, marilah," saut Wulungan. Dan saat kemudian hampir semua orang di Banjar Desa pergi ke pondok Ki Ageng Lembu Soro yang tidak begitu jauh dari Banjar Desa. Nyai Ageng Lembu Soro, Nyai Ageng Gajah Soro sendiri, Maiso Jenar, dan Arya Saloko diantar oleh Wulungan. Jarak yang hanya beberapa ratus tombak itu bagi Nyai Ageng Lembu Soro terasa begitu panjangnya, berbelit-belit lewat jalan-jalan sempit. Di antara dinding-dinding batu halaman-halaman rumah yang sudah sangat dikenalnya, rumah Ki Sonto, rumah Si Gersik, Dandang Pekatik suaminya, dan rumah-rumah lain yang sering dilewati, dan halaman-halaman rumah-rumah itu seakan-akan menjadi bertambah panjang, jauh berlipat-lipat dari yang pernah dilihatnya sebelum terjadi peperangan. Beberapa saat kemudian sampailah mereka ke suatu halaman yang sedang. Rumah itu pun pernah dilihatnya, rumah Ki Naripan. Disitulah Lembu Soro berada selama rumahnya sendiri belum dapat didiami. Nyai Ageng Lembu Soro menjadi semakin cemas ketika dari lubang pintu ia melihat beberapa orang berada di dalam rumah. Seakan-akan jarak yang terentang di hadapannya itu akan diloncatinya. Demikian Nyai Ageng Lembu Soro sampai di muka pintu. Segera ia berlari masuk. Beberapa orang telah berada di ruangan itu. Dan ketika tiba-tiba matanya bertemu pandang dengan suaminya, terlontarlah dari bibirnya ungkapan kelegaan hati, "Oh." Tetapi saat kemudian kembali dadanya berguncang ketika pandangan matanya terbanting di atas balai-balai bambu, di mana sesosok tubuh sedang berbaring dikerumuni oleh beberapa orang mertuanya, Ki Ageng Soro Dipoyono, seorang yang belum dikenalnya, dan dua orang gadis yang belum pernah dilihatnya pula.
Ketika orang-orang itu melihat kehadirannya, segera mereka menduga bahwa itulah Nyai Ageng Lembu Soro. Dan karena itu segera mereka menyibak. Barulah kemudian Nyai Ageng Lembu Soro melihat dengan jelas siapakah yang terbaring di atas balai-balai bambu itu. Anak laki-lakinya, Sawung Sariti. Saat dia menjadi terbungkam melihat tubuh yang pucat dan memejamkan mata itu, tubuhnya menjadi gemetar dan tiba-tiba ia mekik sambil berlari memeluk tubuh Sawung Sariti. "Sariti!" terdengar suaranya meninggi, dan kemudian kata-katanya hilang tenggelam dalam tangisnya yang meledak. Sawung Sariti mendengar jerit itu, perlahan-lahan ia buka matanya. Ia masih merasa betapa mesra ibunya meluk tubuhnya sambil membasahinya dengan air mata. "Ibu," desisnya perlahan-lahan. "Ger, kenapa kok?" tanya ibunya sambil menangis. Diciumnya kening anaknya beberapa kali, tak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman keadaan itu. Semua orang menundukkan kepalanya. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak Nyai Ageng Lembu Soro, dan sekarang jiwa anak itu berada di ujung bahaya. Tetapi Sawung Sariti sendiri tersenyum dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi ia mencoba memandang semua orang yang hadir di ruangan itu. Ibunya, uwonya, suami istri Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajah Soro. Ayahnya, eyangnya yang telah mendidiknya dengan tekun dan mengharap dapat menyelamatkan daerah ini dari terkaman orang-orang dari golongan hitam. Kebu Kanigoro yang perkasa yang telah mendukungnya sampai ke tempat ini. Maeso Jenar yang mengagumkan baik kekuatan jasmaniahnya maupun rohaniahnya, serta sifat-sifatnya yang sebagian menurun kepada muridnya Aryo Saloko, Roro Wilis, dan gadis lincah yang bernama Indang Widuri. Akhirnya ia melihat wajah kakek sepupunya itu. Betapa sejuk dan lunak, selunak hati gurunya. Tiba-tiba terdengar bibirnya berdesis, "Kakang Aryo, kemarilah." Suara itu perlahan sekali, tapi karena bilik itu dicekam oleh kesepian, Aryo Saloko pun mendengar suara itu dengan jelas. Bahkan ia menjadi terkejut karenanya. Seperti kehilangan kesadaran, ia melangkah maju dan berjongkok di samping bibinya.